Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan saya Pak Andi di kelas belajar dasar komputer. Kita melanjutkan belajar terkait dengan apa itu komputer, apa saja bagiannya, jenis-jenisnya, sistem apa yang paling penting, dan yang tak kalah penting adalah perangkat yang membantu dalam bekerja secara terhubung antar komputer dengan komputer lain, metode dalam melakukan jaringan komputer. Komputer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menyimpan catatan, menonton film, gambar, ataupun melihat foto, mengambil foto, dan hal-hal kompleks yang lain. Yang mana komputer itu hanya mengenal dua, yaitu dunia angka dan angka 0 dan 1. Itu adalah bahasa komputer. Komputer itu berasal dari kata bahasa Latin komputer yang artinya menghitung. Kemudian diadaptasi dalam bahasa Inggris menjadi to compute, artinya menghitung. Komputer sendiri ditemukan ada beberapa versi. Yang pertama adalah Howard Aiken, Charles Babbage, Alan Turing. Perkembangan komputer dimulai dari masa di awal prasejarah, yaitu zaman prasejarah, di mana catatan sejarah belum ditemukan, hanya dalam bentuk lukisan-lukisan yang ada di dinding gua. Kemudian berlanjut pada masa sejarah, yaitu sudah ditemukan dalam bentuk berbagai gambar simbol-simbol yang sulit untuk dipahami. Lanjut kemudian ditemukan komputer sudah menjadi lebih menarik catatan-catatannya, baik itu dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk gambar, suara ataupun video. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya komputer hanya mengenal dua jenis angka, yaitu 0 dan 1. Untuk menjembataninya, manusia menggunakan bahasa pemrograman, di mana komputer akan memahami perintah dari manusia dengan cara menggunakan bahasa komputer, yaitu bahasa pemrograman. Kita mengenal banyak sekali jenis-jenis bahasa pemrograman. Kita lanjut ke jenis-jenis komputer. Bagian di dalam komputer sendiri ada banyak sekali, yang kemudian kita bisa mengenalnya dari ukurannya. Ada yang super ukuran komputernya, kemudian juga komputer yang sangat besar atau mainframe. Selain itu juga ada komputer yang kita gunakan sehari-hari, yaitu komputer mini dalam bentuk ukurannya yang kecil dan bisa digunakan untuk berkomunikasi. Selain itu juga ada mikrokomputer yang lebih dikenal dengan komputer pribadi. Komputer ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam program. Di dalam komputer ada banyak bagian, yang mana setiap bagian komputer itu bekerja saling membentuk hubungan antara bagian-bagian tadi. Dimulai dari bagian input, yaitu bagian yang dinamakan dengan perangkat keras, yang kemudian memasukkan perintah ataupun input dari manusia sebagai pengguna, dan kemudian diproses di dalam komputer itu sendiri menggunakan perangkat lunak komputer. Komputer menggunakan bahasa pemrograman perangkat lunak yang itu dibuat menggunakan bahasa pemrograman komputer. Selanjutnya, di dalam setiap input itu ada, sebagai contoh adalah keyboard, yang mana ada papan tombol, yang di situ ada perintah-perintah ataupun huruf-huruf yang kita ketikkan, yang itu akan muncul di dalam layar output. Ketika kita mengetikkan huruf ataupun angka di dalam keyboard ataupun perangkat input yang lainnya, maka akan muncul di dalam tampilan di komputer. Tidak akan muncul huruf yang selain apa yang kita ketikkan atau kita inputkan. Apabila kita masukkan angka A, maka huruf yang keluar juga akan sama, muncul huruf A. Tidak mungkin ketika kita mengetikkan A, yang muncul adalah huruf B, C, dan seterusnya sampai Z. Itu adalah proses logika di dalam komputer, di mana ada proses, ada input, juga ada proses dan output yang sama dan saling berkesinambungan atau terhubung. Dan menggunakan proses logika, huruf atau tulisan tadi akan sesuai dengan apa yang kita masukkan atau kita perintahkan.
sesuai dengan program yang ada di komputer, ataupun istilah-istilahnya yaitu komputer desktop, komputer yang dari segi perpindahannya sangat mudah. Sama hanya dengan istilah komputer yang lain adalah komputer laptop ataupun desktop, yang mana juga dari segi tampilan juga lebih menarik dan mudah untuk dipindah-pindahkan daripada komputer yang bersifat komputer desktop. Selanjutnya juga kita mengenal istilah dalam komputer seperti sistem operasi ataupun server. Komputer dalam menjalankan tugas dinamakan sebagai perangkat lunak atau software yang dalamnya. Yang paling penting di situ adalah sistem operasi. Sistem operasi di dalam komputer diantaranya adalah Windows, kemudian Linux, Mac OS, dan sistem operasi yang lainnya. Ada banyak sekali sistem operasi. Seperti halnya di dalam telepon pintar juga kita mengenal sistem operasi Android yang juga memiliki kesamaan dengan komputer dengan bentuk dan ukuran lain. Seperti halnya televisi, juga smart TV, konsol permainan game, atau bahkan lemari es yang juga memiliki fungsi ataupun komputer yang tertanam di dalamnya. Meskipun dalam menjalankan fungsinya tidak semuanya bisa dilakukan seperti hanya komputer desktop atau laptop yang bisa digunakan untuk mengetik dan menampilkan foto dan sebagainya. Jadi di dalam hal ini, di dalam perangkat sehari-hari itu juga bisa dimasukkan perangkat komputer, dimasukkan program komputer yang secara fungsi hampir sama dengan komputer. Selain itu, ketika kita melakukan surfing atau berselancar di dunia internet, kita juga membutuhkan namanya server. Server adalah komputer yang melayani informasi ataupun menampilkan website ke dalam komputer kita. Server ini digunakan untuk menyimpan data berupa gambar, dokumen, ataupun video, ataupun yang lainnya yang bisa kita akses dari jarak jauh menggunakan jaringan komputer. Jenis komputer yang lain kita juga mengenal adanya perangkat elektronik seperti hanya smartphone dan sebagainya, yang itu bisa juga digunakan untuk berselancar di dunia internet seperti hanya membuka email dan juga bermain game. Perangkat yang dapat dipakai dalam hal ini adalah seperti hanya perangkat pelacak kebugaran dan jam tangan pintar yang bisa digunakan seperti hanya perangkat sehari-hari, dan juga konsol permainan ataupun smart TV yang bisa digunakan untuk berselancar di internet. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.